Ini adalah cerita tentang menolong burung elang yang saat pulang memancing pemuda desa ini mendapatkan keajaiban besar ini. Desa itu bernama Sungai Bening, sebuah desa kecil yang terletak di antara hutan hijau dan aliran sungai yang berkelok tenang. Pagi hari di desa selalu dimulai dengan suara alam, kokok ayam bersahutan, gemericik air sungai, dan desir angin yang menggerakkan dedaunan. Di tempat inilah Kamal dilahirkan dan dibesarkan, seorang pemuda desa berusia 22 tahun dengan tubuh tegap, kulit legam terbakar matahari, dan mata yang selalu memandang jauh, seolah menyimpan mimpi yang lebih luas dari batas desa. Kamal bukan pemuda yang banyak bicara. Ia dikenal sebagai anak yang pendiam, rajin bekerja, dan selalu siap membantu siapapun tanpa pamrih. Sejak kecil, hidupnya sederhana. Ayahnya seorang petani ladang dan sesekali mencari ikan di sungai, sementara ibunya menenun dan menjual hasil kebun kecil mereka di pasar desa. Kehidupan mereka jauh dari kata berlebih, namun selalu cukup. Setiap pagi, sebelum matahari naik tinggi, Kamal sudah berada di luar rumah. Ia membantu ayahnya menyiapkan alat-alat ke ladang, membersihkan pekarangan, atau memperbaiki pagar bambu yang mulai rapuh. Setelah itu, jika waktu mengizinkan, Kamal akan berjalan menyusuri sungai, membawa pancing bambu kesayangannya. Memancing bukan sekadar mencari ikan baginya, itu adalah waktu untuk berpikir, merenung, dan menyatu dengan alam. Ada satu kebiasaan Kamal yang sering diperhatikan orang-orang desa. Di sela pekerjaannya, ia sering berhenti dan menatap langit. Bukan awan atau matahari yang ia perhatikan, melainkan burung-burung yang terbang tinggi, terutama burung elang yang kadang melintas di atas hutan. Baginya, elang bukan sekadar burung pemangsa. Elang adalah simbol kebebasan, keberanian, dan keteguhan, sesuatu yang diam-diam ia kagumi dan dambakan. "Kenapa kamu sering menatap langit, Mal?" tanya seorang teman masa kecilnya suatu sore. Kamal hanya tersenyum kecil. "Aku ingin tahu rasanya melihat dunia dari atas sana." Orang-orang desa menganggapnya aneh, tapi tidak pernah mengejek. Mereka tahu Kamal memiliki hati yang baik dan jiwa yang tenang. Hutan di sekitar Sungai Bening bukan hutan biasa. Orang-orang tua sering bercerita bahwa hutan itu punya penjaga, makhluk-makhluk yang tak terlihat namun selalu mengawasi keseimbangan alam. Karena itu, warga desa hidup dengan aturan tak tertulis, tidak menebang pohon sembarangan, tidak membunuh hewan tanpa alasan, dan selalu menghormati alam. Kamal tumbuh dengan cerita-cerita itu, dan ia mempercayainya sepenuh hati. Suatu sore, saat matahari mulai condong ke barat, Kamal pulang dari sungai dengan hasil pancingan yang cukup. Di tangannya, beberapa ikan segar bergerak pelan, memantulkan cahaya senja. Ia berjalan perlahan melewati pinggir hutan, menikmati aroma tanah dan suara serangga yang mulai keluar dari persembunyian. Tiba-tiba, terdengar suara jeritan nyaring dari langit. Kamal berhenti melangkah. Ia mendongak, matanya menyipit mengikuti arah suara itu. Di kejauhan, seekor burung elang besar terlihat melayang rendah, gerakannya tidak stabil. Sayapnya mengepak berat, seolah menahan rasa sakit. Burung itu berputar-putar, lalu menghilang di balik pepohonan hutan. Jantung Kamal berdegup lebih cepat. Ada yang tidak beres, gumamnya pelan. Tanpa banyak berpikir, Kamal melangkah masuk ke arah hutan. Meski hari mulai gelap dan orang-orang desa biasanya menghindari hutan saat senja, hatinya mendorongnya untuk mencari tahu. Setiap langkahnya diiringi suara ranting patah dan daun kering yang terinjak. Udara hutan terasa lebih dingin, lebih sunyi, namun Kamal tidak merasa takut, hanya gelisah. Di dalam hutan, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Di antara semak dan akar pohon besar, seekor elang tergeletak lemah.
Sayapnya tersangkut pada sisa jaring pemburu yang kasar. Darah tipis mengalir dari salah satu sayapnya, dan napasnya terengah. Mata elang itu terbuka lebar, tajam, namun penuh rasa sakit. Untuk sesaat, Kamal dan elang itu saling menatap. Tidak ada rasa takut di mata Kamal. Yang ada hanyalah rasa iba dan tekad. "Tenang, aku tidak akan menyakitimu," bisiknya, seolah burung itu bisa mengerti. Ia berlutut perlahan, membuka simpul jaring dengan hati-hati. Setiap kali elang itu bergerak, Kamal berhenti, menunggu sampai burung itu tenang kembali. Butuh waktu lama, tapi akhirnya jaring itu terlepas sepenuhnya. Kamal merobek bajunya sedikit, lalu membalut luka di sayap elang sebisanya. Elang itu tidak menyerang, tidak berusaha melarikan diri. Ia hanya menatap Kamal, lama, seolah sedang menilai sesuatu yang lebih dalam dari sekadar wajah manusia. Saat matahari benar-benar tenggelam, Kamal mengangkat kepalanya. Elang itu perlahan mengepakkan sayapnya, belum mampu terbang tinggi, namun cukup untuk menjauh beberapa langkah. Sebelum menghilang di balik pepohonan, elang itu mengeluarkan suara panjang, lalu menoleh sekali lagi ke arah Kamal. Entah mengapa, Kamal merasa itu bukan perpisahan biasa. Ia berdiri di tengah hutan yang mulai gelap, dengan perasaan aneh di dadanya, seolah sesuatu telah dimulai, sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Di atas langit senja, bayangan sayap besar melintas perlahan. Dan Kamal belum tahu bahwa sejak saat itu, takdirnya telah terikat dengan keajaiban yang lahir dari kebaikan hati. Malam turun perlahan di desa Sungai Bening. Lampu-lampu minyak mulai menyala satu persatu, memantulkan cahaya kekuningan di dinding-dinding bambu. Angin malam membawa aroma tanah lembab dan suara jangkrik yang bersahutan. Kamal berjalan pulang dengan langkah pelan, pikirannya masih tertinggal di dalam hutan, pada tatapan tajam burung elang yang ia tolong sore tadi. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan sayap besar yang terluka itu muncul kembali. Ia duduk di beranda rumah, memandang langit malam yang bertabur bintang. Biasanya, melihat bintang membuat hatinya tenang. Namun malam ini berbeda. Ada perasaan gelisah yang sulit dijelaskan. Seolah ada sesuatu yang belum selesai. "Kenapa wajahmu murung, Mal?" tanya ibunya lembut sambil menyuguhkan segelas air hangat. "Aku melihat elang terluka di hutan," jawab Kamal jujur. "Terjerat jaring pemburu." Ibunya terdiam sejenak, lalu menarik napas panjang. Hutan makin tidak aman. Banyak orang luar datang membawa keserakahan. Kamal mengangguk. Ia tahu siapa yang dimaksud ibunya, para pemburu yang tak peduli pada aturan desa atau keseimbangan alam. Malam itu, Kamal hampir tidak bisa tidur. Di tengah keheningan, ia beberapa kali mendengar suara kepakan sayap dari kejauhan. Entah nyata atau hanya perasaannya saja. Namun satu hal pasti, hatinya resah dan pikirannya tertambat pada elang itu. Saat fajar menyingsing, Kamal bangun sebelum ayam berkokok. Ia mengambil pisau kecil, kain bersih, dan sedikit air minum. Tanpa membangunkan orang tuanya, ia melangkah keluar rumah menuju hutan. Kabut pagi menyelimuti pepohonan, membuat hutan tampak seperti dunia lain. Langkah Kamal hati-hati, namun penuh tekad. Ia menyusuri jalur yang sama seperti kemarin, berharap menemukan jejak elang itu. "Semoga kau masih hidup," gumamnya pelan. Tak lama, ia mendengar suara ranting bergeser. Dari balik semak, muncul elang itu. Burung itu berdiri dengan satu sayap terkulai, matanya waspada namun tidak menunjukkan niat menyerang. Kamal berhenti beberapa langkah jauhnya, lalu berlutut perlahan. "Aku datang untuk menolongmu,"
ucapnya tenang. Elang itu memiringkan kepalanya, menatap Kamal seakan memahami kata-katanya. Perlahan, Kamal mendekat. Ia melihat luka di sayap elang itu belum membaik. Darah sudah mengering, tapi jelas burung itu kesakitan. Dengan tangan gemetar namun lembut, Kamal membersihkan luka itu dan membalutnya kembali. Setiap sentuhan ia lakukan penuh kehati-hatian. Ia bisa merasakan napas elang itu, kuat, namun tertahan. Saat selesai, Kamal mundur sedikit. Elang itu mengepakkan sayapnya pelan, lalu berdiri lebih tegak. Meski belum bisa terbang, ada kilau berbeda di matanya, sebuah kepercayaan. Kamal tersenyum tipis. Aku akan kembali. Kau tidak sendirian. Hari-hari berikutnya, Kamal rutin datang ke hutan. Ia membawa ikan kecil, air, dan kain bersih. Setiap kali ia datang, elang itu selalu ada di tempat yang sama, seakan menunggunya. Hubungan mereka tumbuh dalam diam, tanpa kata, tanpa sentuhan berlebihan, hanya saling memahami. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Suatu sore, saat Kamal hendak pulang, ia mendengar suara orang berbicara di kejauhan. Ia bersembunyi di balik pohon besar dan mengintip. Dua orang pria bersenjata berjalan menyusuri hutan, membawa jaring dan tombak. Salah satu dari mereka berbicara dengan nada kesal. Elang itu pasti masih di sini. Sayapnya luka. Tidak mungkin terbang jauh. Darah Kamal terasa membeku. Pemburu. Ia menahan napas saat mereka semakin dekat ke tempat persembunyian elang. Kamal menoleh ke arah burung itu. Elang tersebut berdiri tegang, matanya tajam, sayapnya belum cukup kuat untuk melarikan diri. Tanpa berpikir panjang, Kamal keluar dari persembunyian. "Hei!" teriaknya. "Di sini tidak ada buruan. Kalian harus pergi." Kedua pemburu itu menoleh, terkejut melihat Kamal. Salah satu dari mereka tertawa mengejek. "Anak desa berani mengusir kami." "Hutan ini bukan milik kalian," jawab Kamal tegas, meski jantungnya berdebar keras. "Pergi sebelum terjadi sesuatu." Pemburu itu mendekat, wajahnya penuh ancaman. Namun sebelum mereka sempat bergerak lebih jauh, elang itu mengepakkan sayapnya dan mengeluarkan suara nyaring yang menggema di seluruh hutan. Angin mendadak berembus kencang, dedaunan berguguran. Kedua pemburu itu terdiam, wajah mereka berubah pucat. "Apa-apaan ini?" gumam salah satu dari mereka. Memanfaatkan momen itu, Kamal melangkah maju. "Pergi sekarang." Dengan ragu dan ketakutan, pemburu itu akhirnya mundur dan pergi, sambil mengumpat pelan. Hutan kembali sunyi. Kamal berlutut, napasnya masih tersengal. Elang itu berdiri di hadapannya, lalu perlahan mendekat. Dengan gerakan lembut, burung itu menundukkan kepalanya, menyentuh bahu Kamal dengan paruhnya. Untuk pertama kalinya, Kamal merasakan ikatan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia sadar, sejak hari itu, ia tidak hanya menyelamatkan seekor elang. Ia telah memilih jalan yang penuh risiko, melawan keserakahan, dan melindungi sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Dan di langit senja, awan bergerak membentuk siluet sayap raksasa, seolah alam sendiri mengakui keberanian Kamal. Pagi di desa Sungai Bening terasa berbeda. Udara lebih segar dari biasanya, dan sinar matahari menyelinap di antara pepohonan hutan dengan cara yang lembut, seolah alam sedang berbaik hati. Kamal berjalan menyusuri tepian hutan dengan langkah ringan, membawa keranjang berisi ikan kecil hasil pancingannya pagi itu. Namun kali ini, ia tidak datang sebagai pemancing biasa, ia datang sebagai penjaga.
Sejak kejadian dengan para pemburu, Kamal semakin waspada. Ia tidak lagi datang sembarangan waktu. Setiap langkahnya penuh perhitungan, setiap suara ia dengarkan dengan saksama. Tapi di balik kewaspadaan itu, ada sesuatu yang tumbuh di hatinya, rasa tanggung jawab. Saat Kamal tiba di tempat biasa, elang itu sudah menunggunya. Burung itu berdiri di atas batu besar di tepi sungai kecil, bulu-bulunya yang coklat keemasan berkilau terkena cahaya pagi. Sayapnya masih sedikit terkulai, tapi jelas terlihat bahwa lukanya mulai mengering. Mata elang itu tajam dan hidup, mengikuti setiap gerakan Kamal dengan penuh perhatian. "Kau terlihat lebih kuat hari ini," kata Kamal pelan sambil meletakkan keranjang. Elang itu mengeluarkan suara rendah, hampir seperti dengusan halus. Kamal tersenyum. Ia tidak tahu mengapa, tapi ia merasa seolah burung itu mengerti. Hari demi hari berlalu dengan ritme yang sama. Kamal datang, membersihkan luka elang itu, memberinya makan, lalu duduk di dekatnya, terkadang berjam-jam, tanpa berkata apapun. Di keheningan itu, Kamal menemukan kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Di sanalah, di tengah hutan yang sunyi, Kamal mulai bercerita. Ia bercerita tentang hidupnya di desa, tentang ayah dan ibunya, tentang mimpinya yang sederhana namun terasa besar, ingin hidup bermakna, ingin melindungi sesuatu, meski ia belum tahu apa. Ia juga bercerita tentang ketakutannya, tentang perasaannya yang sering merasa kecil di dunia yang luas. Elang itu selalu mendengarkan, kepalanya sedikit miring, matanya tak pernah lepas dari Kamal. Suatu sore, saat angin berembus pelan dan dedaunan bergoyang lembut, Kamal berkata, "Setiap makhluk pantas punya nama." Ia menatap elang itu dengan penuh perhatian. "Aku akan memanggilmu Raja Wali." Elang itu mengepakkan sayapnya pelan, seolah menyetujui. Sejak saat itu, Kamal tidak lagi merasa sendirian. Raja Wali menjadi bagian dari hidupnya, bukan sebagai peliharaan, tapi sebagai sahabat. Ikatan mereka terasa semakin kuat, seakan terjalin oleh benang tak kasat mata. Namun, perubahan tidak hanya terjadi di hutan. Di desa, orang-orang mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Hasil panen Kamal dan keluarganya tiba-tiba lebih baik dari biasanya. Tanaman tumbuh lebih subur, ikan di sungai lebih mudah didapat saat Kamal memancing. Bahkan ayam-ayam di pekarangan rumahnya jarang sakit. "Kau melakukan apa, Mal?" tanya tetangganya suatu pagi. "Seperti ada berkah yang mengikuti langkahmu." Kamal hanya tersenyum, menyimpan rahasianya dalam-dalam. Sementara itu, Raja Wali mulai menunjukkan perilaku yang semakin tidak biasa. Meski sayapnya belum pulih sepenuhnya, ia sering mengepakkan sayapnya kuat-kuat, menciptakan hembusan angin yang terasa hangat dan menenangkan. Kadang, saat Kamal menutup mata, ia bisa merasakan kehadiran Raja Wali meski tidak melihatnya, seperti suara angin yang memanggil namanya. Suatu hari, Kamal membawa Raja Wali lebih dekat ke tepi tebing kecil yang menghadap lembah hutan. Ia ingin mencoba melihat apakah burung itu sudah siap terbang. "Kau bebas, Raja Wali," ucap Kamal, suaranya bergetar. "Jika waktunya tiba, terbanglah." Raja Wali menatap Kamal lama. Lalu, dengan satu kepakan kuat, ia melompat dari tepi tebing. Untuk sesaat, Kamal panik. Namun detik berikutnya, Raja Wali melayang, meski belum sempurna. Ia terbang melingkar rendah, lalu kembali mendarat dengan anggun di dekat Kamal. Hati Kamal bergetar. Saat itu, ia merasakan sesuatu yang aneh. Angin di sekeliling mereka berputar lembut, membawa bisikan halus yang hampir tak terdengar. Kamal menutup mata, dan dalam keheningan itu,
ia mendengar suara yang bukan berasal dari manusia. "Terima kasih." Kamal membuka mata dengan terkejut. Raja Wali berdiri tegak di hadapannya, matanya bersinar tajam. Kamal tidak tahu apakah suara itu nyata atau hanya perasaannya. Namun satu hal pasti, ini bukan elang biasa. Malam itu, Kamal duduk sendirian di tepi hutan, menatap langit yang dipenuhi bintang. Raja Wali bertengger di dahan pohon di atasnya. Angin berdesir, membawa aroma malam dan suara alam yang harmonis. "Kau bukan hanya burung," bisik Kamal. "Dan aku bukan lagi hanya pemuda desa." Di kejauhan, kilat samar menyambar tanpa suara, menerangi awan sebentar. Seolah alam memberikan tanda bahwa keajaiban telah terbangun, dan jalan Kamal kini menuju sesuatu yang lebih besar, sebuah takdir yang akan menguji keberanian, ketulusan, dan kesetiaannya pada alam. Langit pagi tampak kelabu ketika Kamal terbangun. Awan menggantung rendah di atas desa Sungai Bening, seakan menahan hujan yang belum jatuh. Udara terasa berat, membawa firasat yang sulit dijelaskan. Kamal duduk di tepi ranjang bambunya, menatap keluar jendela, dan untuk pertama kalinya sejak beberapa hari terakhir, dadanya dipenuhi kegelisahan yang tajam. Ia mendengar suara kepakan sayap. Bukan dari langit terbuka, melainkan dari arah hutan. Suara itu pelan, namun teratur, seperti panggilan. Tanpa menunda, Kamal mengambil mantel tipisnya dan melangkah keluar rumah. Jalan desa masih sepi, hanya jejak kaki di tanah lembab yang tersisa dari hujan semalam. Saat ia mendekati batas hutan, angin bertiup lebih kencang, menggerakkan dedaunan dan membuat suara berdesir yang menyerupai bisikan. Kamal berhenti. Untuk sesaat, ia merasa seolah hutan sedang berbicara. "Raja Wali," bisiknya. Benar saja. Elang itu bertengger di dahan tinggi, sayapnya kini hampir sepenuhnya pulih. Bulu-bulunya mengembang gagah, dan sorot matanya tajam, waspada. Raja Wali menukik turun dan mendarat di batu besar di hadapan Kamal. Ada sesuatu yang berbeda. Raja Wali tidak bersuara. Ia hanya menatap Kamal dalam-dalam, lalu mengangkat sayapnya ke arah barat hutan, ke wilayah yang jarang dijamah warga desa. Kamal menelan ludah. Ia mengerti isyarat itu. "Kau ingin aku ikut?" ucapnya pelan. Raja Wali mengepakkan sayap sekali, kuat. Perjalanan mereka memasuki bagian terdalam hutan terasa berbeda dari sebelumnya. Cahaya matahari sulit menembus rapatnya pepohonan. Udara semakin dingin, dan tanah di bawah kaki Kamal terasa lembab dan lunak. Di sekelilingnya, suara alam perlahan meredup, digantikan oleh keheningan yang menekan. Di sanalah Kamal melihatnya. Jejak-jejak manusia. Ranting patah, tanah terinjak berat, dan yang paling membuat bulu kuduknya berdiri, jebakan besi yang tersembunyi di antara semak. Beberapa di antaranya masih baru, mengilap, siap mencengkeram siapapun yang lengah. "Kau benar," gumam Kamal. Mereka kembali. Raja Wali mengeluarkan suara rendah, penuh peringatan. Tak lama kemudian, terdengar suara tawa kasar dan dentingan logam. Kamal bersembunyi di balik pohon besar, menahan napas. Dari balik pepohonan, ia melihat 3 orang pemburu, lebih banyak dari sebelumnya. Wajah-wajah mereka keras, dan di tangan mereka tergenggam senjata serta jaring besar. "Kalau elang itu masih hidup, harganya bisa tinggi," kata salah satu dari mereka. "Apalagi yang besar seperti itu." Darah Kamal berdesir panas. Tangannya mengepal, namun ia tahu ia tidak bisa bertindak gegabah. Tiba-tiba, Raja Wali mengepakkan sayapnya, terbang rendah di antara pepohonan,
cukup terlihat oleh para pemburu. Di sana, teriak salah satu dari mereka. Mereka berlari mengejar. "Kau gila," bisik Kamal panik. Namun saat itu juga, ia mengerti Raja Wali memancing mereka menjauh. Tanpa ragu, Kamal bergerak cepat menyelinap ke arah berlawanan. Ia melihat semakin banyak jebakan. Dengan pisau kecilnya, Kamal berusaha menonaktifkan beberapa jebakan meski tahu waktunya sempit. Namun langkahnya terhenti ketika ia mendengar suara erangan tertahan. Di balik semak, seekor rusa muda terjerat jebakan besi, kakinya berdarah, matanya penuh ketakutan. Kamal berlutut, berusaha membukanya, namun jebakan itu terlalu kuat. "Kau tidak sendirian," ucap Kamal lembut, meski tangannya gemetar. Angin berembus tiba-tiba, lebih kuat dari sebelumnya. Dedaunan berputar, dan dari udara, Raja Wali muncul kembali, melayang rendah di atas mereka. Sayapnya mengepak kuat, menciptakan hembusan angin yang membuat jebakan besi itu bergetar. Dengan satu tarikan terakhir, Kamal berhasil membuka jebakan itu. Rusa itu segera berlari menjauh, menghilang di antara pepohonan. Saat Kamal berdiri, napasnya terengah, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, sebuah kekuatan halus yang mengalir melalui tubuhnya. Seolah alam merespons niat baiknya. Namun kebahagiaan itu singkat. Salah satu pemburu muncul dari balik pohon, tepat di hadapan Kamal. "Kau lagi," bentaknya. "Anak desa yang sok pahlawan." Kamal mundur selangkah, namun tetap berdiri tegak. "Hutan ini bukan tempat untuk keserakahan kalian." Pemburu itu mengangkat senjatanya. "Minggir." Detik itu terasa membeku. Raja Wali menukik tajam dari udara, mengepakkan sayapnya tepat di atas kepala pemburu itu. Angin kencang menghantam wajahnya, membuatnya terhuyung. Tanah di sekitar mereka bergetar halus, dedaunan beterbangan liar. Pemburu itu terkejut, wajahnya pucat. Apa ini?" Kamal memanfaatkan momen itu untuk berteriak, suaranya menggema di hutan. "Pergi. Ini peringatan terakhir." Dari kejauhan, terdengar suara alam yang menggema, gemuruh rendah, seolah hutan itu sendiri menggeram. Para pemburu lain berhenti dan saling pandang, ketakutan jelas terpancar di wajah mereka. "Mundur!" teriak salah satu dari mereka. Mereka berlari menjauh, meninggalkan peralatan dan jebakan mereka di belakang. Keheningan kembali menyelimuti hutan. Kamal terduduk lemas, lututnya gemetar. Raja Wali mendarat di sampingnya, berdiri gagah, sayapnya terbuka lebar. Untuk sesaat, Kamal melihat bayangan aneh di balik tubuh Raja Wali, seperti siluet makhluk besar dari cahaya, lalu lenyap secepat kilat. "Kau bukan hanya penjaga hutan," bisik Kamal dengan suara bergetar. "Kau adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar." Raja Wali menoleh, matanya bersinar lembut. Ia mengepakkan sayapnya perlahan, dan angin yang tercipta membawa rasa damai. Namun jauh di dalam hati Kamal, ia tahu ini belum berakhir. Para pemburu akan kembali, mungkin dengan kekuatan yang lebih besar. Dan ketika itu terjadi, Kamal harus siap, bukan hanya sebagai pemuda desa, tetapi sebagai penjaga keseimbangan alam. Di atas hutan, awan bergerak membentuk lingkaran besar, dan petir menyambar tanpa suara. Pertanda bahwa ujian yang lebih besar sedang menanti. Langit desa Sungai Bening berwarna biru pucat, tanpa awan, tanpa angin. Sungai mengalir tenang, terlalu tenang, seolah menunggu sesuatu. Kamal berdiri di depan rumahnya dengan pancing bambu di tangan, menatap air sungai yang memantulkan cahaya matahari pagi. Biasanya,
Pagi seperti ini membuat hatinya ringan. Namun hari ini, dadanya terasa penuh, seakan firasat besar tengah mengintai. Raja Wali bertengger di atap rumahnya. Burung itu kini sepenuhnya pulih. Sayapnya terbentang gagah, bulunya berkilau kecoklatan dengan garis-garis emas yang tampak jelas saat terkena cahaya. Ia menatap Kamal dengan sorot mata yang dalam, penuh makna. "Kau ikut?" tanya Kamal pelan. Raja Wali mengeluarkan suara rendah, lalu mengepakkan sayapnya dan terbang perlahan, melayang di atas Kamal, seakan mengawal. Kamal melangkah menuju sungai, menyusuri jalan setapak yang biasa ia lewati sejak kecil. Namun hari itu terasa berbeda. Setiap langkahnya diiringi perasaan seolah tanah mengenali tapaknya. Rumput di pinggir jalan tampak lebih hijau, burung-burung kecil berkicau lebih merdu, dan angin bertiup lembut menyentuh kulitnya. Saat Kamal tiba di tempat memancing favoritnya, sebuah tikungan sungai dengan batu besar di tepinya, ia berhenti. Air sungai berkilau aneh. Bukan karena cahaya matahari semata, melainkan cahaya lembut dari dalam air itu sendiri, seperti ribuan serpihan perak yang bergerak perlahan mengikuti arus. Kamal menelan ludah. "Raja Wali, kau lihat itu?" bisiknya. Raja Wali melayang rendah, sayapnya mengepak pelan. Ia mengeluarkan suara panjang, bergema, membuat permukaan air sungai bergetar halus. Kamal duduk di atas batu besar dan mulai mempersiapkan pancingnya. Tangannya bergerak otomatis, namun matanya tak lepas dari sungai. Saat kail menyentuh air, seketika arus berhenti. Benar-benar berhenti. Air sungai membeku dalam keheningan, seperti waktu yang tertahan. Jantung Kamal berdegup keras. Ia hendak menarik pancingnya, namun tiba-tiba dari dalam air muncul bayangan besar. Bukan menakutkan, melainkan agung. Bayangan itu berputar di bawah permukaan, menciptakan pusaran cahaya. Dengan tarikan kuat, pancing Kamal menegang. Ia refleks menarik, dan dari dalam sungai muncul seekor ikan besar berwarna putih keperakan, sisiknya berkilau seperti mutiara, matanya bercahaya lembut. Air memercik ke udara, namun jatuh perlahan, seperti hujan yang melawan gravitasi. Kamal tertegun. Ikan itu tidak meronta. Ia melayang di udara sesaat, lalu jatuh perlahan ke pasir di tepi sungai, masih memancarkan cahaya. Raja Wali menukik tajam dan mendarat di dekat ikan itu. Sayapnya terbentang lebar, seolah memberi hormat. Dan saat itulah terjadi. Cahaya dari ikan itu semakin terang, menyelimuti Kamal, Raja Wali, dan sungai. Angin berputar lembut, dedaunan melayang, dan suara gemericik air berubah menjadi alunan seperti nyanyian. Dari dalam cahaya itu, sesosok makhluk muncul. Wujudnya menyerupai manusia tua, berjanggut panjang, dengan tubuh yang tampak terbentuk dari air dan cahaya. Matanya bening seperti sungai yang paling dalam. Setiap langkahnya membuat permukaan air beriak meski ia berjalan di udara. Kamal jatuh berlutut, napasnya tercekat. "Bangkitlah, Kamal," ucap makhluk itu dengan suara dalam namun menenangkan. Penolong makhluk langit dan penjaga hutan. Kamal mengangkat kepalanya, gemetar. Siapa Anda?" "Aku adalah penjaga sungai bening," jawabnya. "Aku telah lama mengamati hatimu." Makhluk itu menatap Raja Wali. Raja Wali menunduk hormat. Dan dia adalah utusan langit, penjaga keseimbangan. Kalian dipertemukan bukan tanpa alasan. Kamal menelan ludah. "Aku hanya menolong." "Itulah sebabnya kau terpilih," jawab penjaga sungai. "Kebaikan tanpa pamrih adalah bahasa alam.
Penjaga sungai mengangkat tangannya. Dari telapak tangannya muncul cahaya keemasan kecil, berdenyut seperti jantung hidup. Terimalah cahaya amanah. Selama hatimu tetap lurus, cahaya ini akan membimbingmu, menyembuhkan, melindungi, dan menunjukkan jalan. Dengan tangan gemetar, Kamal menerima cahaya itu. Saat menyentuh kulitnya, tubuh Kamal terasa hangat, bukan panas, melainkan seperti dipeluk oleh sesuatu yang sangat tua dan penuh kasih. Dalam sekejap, penglihatan Kamal berubah. Ia melihat hutan dari atas, sungai dari dalam, hewan-hewan yang terluka, tanah yang mengering, dan bayangan gelap keserakahan manusia yang merayap perlahan. Ia melihat masa depan, desa yang selamat jika dijaga, dan kehancuran jika diabaikan. Kamal tersentak, napasnya memburu. Aku tidak yakin mampu, ucapnya lirih. Penjaga sungai tersenyum. Tak ada penjaga yang merasa siap. Namun kau tidak sendiri. Raja Wali mengepakkan sayapnya kuat, angin berputar mengelilingi mereka. Suatu hari, kau akan diuji, lanjut penjaga sungai. Dan saat itu tiba, ingatlah hari ini. Cahaya meredup. Penjaga sungai dan ikan bercahaya itu menghilang ke dalam sungai. Arus kembali mengalir seperti biasa, suara alam kembali normal, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Kamal terduduk di tepi sungai, tubuhnya gemetar. Di telapak tangannya, cahaya keemasan itu masih ada, berdenyut lembut. Raja Wali berdiri di sampingnya, menundukkan kepala, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi ke langit. Kamal menatap sungai, lalu hutan, lalu langit. Ia tahu, sejak hari itu, hidupnya telah berubah selamanya. Ia bukan lagi sekadar pemuda desa yang pulang memancing. Ia adalah pemegang amanah keajaiban. Dan badai besar, bukan dari langit, tapi dari hati manusia, sedang menuju Sungai Bening. Malam turun perlahan di desa Sungai Bening, membawa kesunyian yang terasa lebih dalam dari biasanya. Kamal duduk di beranda rumahnya, menatap telapak tangannya yang masih menyimpan cahaya amanah. Cahaya itu berdenyut lembut, tidak menyilaukan, namun terasa hidup, seolah memiliki kehendak sendiri. Ia menutup kepalan tangannya, lalu membukanya kembali. Cahaya itu tetap ada. Ini nyata, bisik Kamal, suaranya bergetar. Sejak kejadian di sungai, dunia terasa berubah. Setiap suara terdengar lebih jelas, setiap warna tampak lebih hidup. Kamal bisa mendengar aliran air sungai meski dari kejauhan, bisa merasakan napas hutan meski berada di dalam rumah. Raja Wali bertengger di dahan pohon dekat beranda. Bulan separuh menggantung di langit, memantulkan cahaya perak di bulu-bulunya. Burung itu menatap Kamal, tenang, seolah mengawasi langkah awal sahabatnya dalam perjalanan baru. Kamal menarik napas panjang. Ia ingin menyembunyikan cahaya itu, takut jika orang lain mengetahuinya. Namun hatinya gelisah, apakah amanah ini untuk disimpan sendiri? Pagi berikutnya, jawabannya datang lebih cepat dari yang ia duga. Teriakan panik terdengar dari rumah tetangga. Kamal! Tolong! Anak saya! Kamal berlari menuju sumber suara. Seorang anak kecil, Raka, tergeletak lemah di pelukan ibunya. Wajahnya pucat, tubuhnya panas tinggi. Orang-orang desa berkerumun, panik, tak tahu harus berbuat apa. Tabib desa sedang pergi ke desa lain dan belum kembali. Kamal berdiri kaku. Cahaya di telapak tangannya berdenyut lebih cepat. Jangan, bisik batinnya. Aku belum siap. Namun saat ia menatap wajah Raka, ingatan akan penglihatan di sungai muncul kembali, tentang penyembuhan, tentang amanah.
Dengan langkah ragu, Kamal berlutut di hadapan anak itu. "Aku akan mencoba," katanya pelan. Orang-orang menatapnya bingung, namun tak ada yang menghentikannya. Kamal meletakkan telapak tangannya di dada Raka. Cahaya itu mengalir keluar, menyelimuti tubuh kecil itu dengan sinar hangat. Untuk sesaat, udara di sekeliling mereka terasa berhenti. Beberapa detik kemudian, Raka menarik napas panjang. Wajahnya kembali merona, dan panas tubuhnya mereda. Keheningan menyelimuti kerumunan, lalu pecah oleh isak haru. Dia sembuh," bisik seseorang. Kamal menarik tangannya cepat-cepat. Tubuhnya terasa lemas, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Cahaya di telapak tangannya meredup, namun masih ada. Ibunda Raka memeluk anaknya sambil menangis. Ia menatap Kamal dengan mata penuh syukur, namun juga kebingungan. "Bagaimana kau melakukannya?" tanyanya. Kamal menggeleng pelan. "Aku tidak tahu. Aku hanya mencoba menolong." Sejak hari itu, desas-desus menyebar. Orang-orang mulai datang ke rumah Kamal, meminta tolong, meminta doa, meminta kesembuhan. Kamal membantu sebisanya, namun setiap kali ia menggunakan cahaya itu, tubuhnya terasa semakin lelah. Ia mulai menyadari bahwa kekuatan itu bukan tanpa harga. Malam-malamnya diisi keraguan. "Bagaimana jika aku salah menggunakan ini?" gumamnya suatu malam pada Raja Wali. Raja Wali menatapnya, lalu mengepakkan sayap pelan. Angin lembut menyentuh wajah Kamal, membawa rasa tenang. Dalam keheningan itu, Kamal mendengar suara samar, bukan dari luar, melainkan dari dalam dirinya. Amanah bukan untuk dipamerkan, tapi untuk dijaga. Kamal terhenyak. Ia menutup mata, membiarkan suara itu meresap. Hari demi hari, Kamal belajar mengendalikan cahaya. Ia tidak lagi menggunakannya sembarangan. Ia belajar mendengarkan hatinya, merasakan kapan cahaya itu ingin mengalir dan kapan harus disimpan. Raja Wali selalu ada, menjadi pengingat dan penyeimbang. Namun, perubahan di desa tidak luput dari perhatian orang luar. Suatu sore, seorang pria asing datang ke Sungai Bening. Pakaian dan sikapnya berbeda dari warga desa. Ia mengamati Kamal dari kejauhan, matanya tajam, penuh perhitungan. "Jadi dia," gumamnya pelan. Dari balik pepohonan, Raja Wali mengawasi pria itu, bulu-bulunya sedikit mengembang. Malam itu, Kamal bermimpi. Ia berdiri di tengah hutan yang terbakar. Sungai mengering, hewan-hewan berlarian ketakutan, dan di langit, Raja Wali berputar-putar, berteriak kesakitan. Di tangannya, cahaya amanah bergetar hebat, hampir padam. Kamal terbangun dengan napas memburu. "Itu peringatan," bisiknya. Ia menatap telapak tangannya, lalu ke arah hutan yang gelap. "Aku harus siap." Di kejauhan, petir menyambar, menerangi awan sesaat. Bayangan pria asing itu terlintas di benaknya. Ancaman kini bukan hanya pemburu biasa. Sesuatu yang lebih licik, lebih berbahaya, sedang mengincar cahaya amanah. Dan Kamal tahu, jalan ke depan akan menguji bukan hanya kekuatannya, tapi juga ketulusan hatinya. Hujan turun sejak subuh, membasahi desa Sungai Bening dengan deras dan tanpa jeda. Tanah berubah becek, sungai meluap sedikit, dan kabut tipis menggantung rendah di antara rumah-rumah bambu. Kamal berdiri di ambang pintu rumahnya, memandangi hujan dengan perasaan tak menentu. Cahaya amanah di telapak tangannya berdenyut pelan, seolah ikut merasakan kegelisahan di hatinya. Raja Wali tidak terlihat pagi itu. Biasanya burung itu selalu ada,
bertengger di atap atau dahan pohon terdekat. Ketidakhadirannya membuat Kamal merasa ada sesuatu yang salah. Ia melangkah keluar, menyusuri jalan desa. Beberapa warga menatapnya dengan campuran harap dan cemas. Sejak kejadian penyembuhan Raka, Kamal tak lagi dipandang sebagai pemuda biasa. Ada yang menghormatinya, ada yang takut, dan ada pula yang diam-diam iri. Di balai desa, beberapa orang berkumpul dengan wajah tegang. Ada orang luar, kata Pak Lurah saat Kamal mendekat. Mereka datang membawa surat izin dan janji-janji. Janji apa? Tanya Kamal. Katanya ingin membuka usaha di sekitar hutan. Membawa kemajuan. Kamal merasakan dingin menjalar di tulang punggungnya. Ia teringat pria asing yang pernah ia lihat mengamatinya dari kejauhan. Tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar. 3 orang pria memasuki balai desa. Pakaian mereka rapi, sepatu mereka bersih, terlalu bersih untuk desa kecil seperti Sungai Bening. Di tengah mereka berjalan pria yang paling mencolok, wajahnya tenang, senyumnya tipis, matanya tajam dan dingin. Perkenalkan, ucap pria itu dengan suara halus namun berwibawa. Nama saya Surya Wicaksana. Kamal menatapnya tanpa berkedip. Surya melanjutkan, kami mewakili pihak yang tertarik mengembangkan wilayah ini. Hutan, sungai, semua memiliki potensi besar. Tentu saja, dengan imbalan yang pantas bagi warga. Beberapa warga saling pandang. Kata imbalan terdengar menggoda. Kamal melangkah maju. Hutan ini dijaga. Tidak bisa sembarangan. Surya tersenyum kecil, lalu menatap Kamal dari ujung kaki hingga kepala. Ah, jadi kau Kamal. Suasana langsung berubah. Aku dengar kau istimewa, lanjut Surya. Punya cara unik membantu orang. Cahaya amanah berdenyut lebih kuat. Apa maksudmu? Tanya Kamal, nadanya tegas. Surya mendekat selangkah. Aku ingin bekerja sama. Dengan kemampuanmu, kita bisa menciptakan kemajuan luar biasa. Rumah sakit, jalan besar, kekayaan. Kau tidak perlu hidup sesederhana ini. Beberapa warga terdiam. Kata-kata Surya terasa manis, beracun. Kamal menggeleng pelan. Kau tidak mengerti. Alam bukan alat. Untuk pertama kalinya, senyum Surya memudar. Hati-hati dengan kata-katamu, katanya dingin. Kesempatan tidak datang 2 kali. Pada saat itulah, suara kepakan sayap keras menggema dari langit. Raja Wali menukik turun, mendarat di tiang balai desa. Sayapnya terbentang lebar, matanya menyala tajam. Angin berputar di sekelilingnya, membuat obor-obor kecil di balai bergetar. Surya menatap Raja Wali, matanya menyipit. Jadi benar, utusan langit. Kamal terkejut. Kau tahu? Surya tersenyum tipis. Aku tahu lebih banyak dari yang kau kira. Tiba-tiba, salah satu orang Surya mengeluarkan alat logam aneh dari tasnya. Udara langsung terasa berat. Raja Wali mengeluarkan teriakan nyaring, terdengar kesakitan, lalu terbang menjauh ke arah hutan. Raja Wali, teriak Kamal. Surya mengangkat tangannya. Tenang. Itu hanya alat penekan energi. Burung itu tidak akan mati jika kau bekerja sama. Amarah Kamal meledak. Cahaya amanah memancar terang dari telapak tangannya. Lantai balai desa bergetar, angin menderu keluar dari tubuh Kamal. Warga berteriak panik dan berlarian keluar. Kau melewati batas, bentak Kamal. Surya mundur setengah langkah,
namun wajahnya justru menunjukkan ketertarikan. Luar biasa, tapi kau belum tahu caranya menggunakan kekuatan itu sepenuhnya. Kamal menahan diri. Ia teringat pesan penjaga sungai, amanah bukan untuk amarah. Ia menarik napas dalam-dalam, dan cahaya itu meredup kembali. Pergi, ucap Kamal tegas. Desa ini menolak kalian. Keheningan menyelimuti balai. Surya menatap Kamal lama, lalu tertawa pelan. Baik. Untuk sekarang. Ia berbalik pergi bersama anak buahnya. Sebelum keluar, ia berhenti dan menoleh. Kau baru saja menolak dunia, Kamal. Dan dunia tidak suka ditolak. Setelah mereka pergi, hujan kembali turun deras. Kamal berlari ke hutan, mengikuti arah Raja Wali terbang. Ia menemukannya di dekat tebing, terengah, namun tidak terluka parah. Kamal berlutut, meletakkan tangannya di dada Raja Wali. Aku janji, bisik Kamal dengan suara bergetar. Aku tidak akan membiarkan mereka mengambil apapun darimu, atau dari hutan ini. Raja Wali menundukkan kepalanya, menyentuh dahi Kamal dengan paruhnya. Di kejauhan, petir menyambar, menerangi hutan sesaat. Kamal berdiri, menatap gelapnya pepohonan. Ia kini mengerti. Musuh terbesarnya bukan lagi pemburu biasa, melainkan keserakahan yang berwajah manusia, berakal, dan tak mengenal belas kasih. Dan mulai hari itu, Kamal tidak lagi hanya bereaksi. Ia akan bersiap untuk berperang dengan kebijaksanaan, bukan kebencian. Sejak kepergian Surya Wicaksana dan rombongannya, suasana desa berubah. Bisik-bisik terdengar di sudut-sudut jalan, di warung kecil, di sawah, bahkan di tepi sungai. Janji-janji tentang uang, jalan besar, dan kehidupan lebih mudah telah menyusup ke pikiran sebagian warga. Kamal berjalan menyusuri desa, merasakan tatapan yang berbeda dari biasanya. Ada yang menunduk hormat, ada yang memandang penuh harap, namun ada pula yang menatapnya dengan keraguan. Kalau benar mereka membangun pabrik, anak-anak kita bisa kerja, bisik seorang warga. Katanya Kamal menolak karena ingin menyimpan kekuatan itu sendiri, sahut yang lain. Kata-kata itu menusuk hati Kamal lebih tajam dari ancaman apapun. Raja Wali terbang rendah di atas desa, sayapnya membelah udara dengan bunyi berat. Kehadirannya seharusnya menenangkan, namun kini justru menjadi simbol perpecahan. Bagi sebagian orang, Raja Wali adalah penjaga, bagi yang lain, pertanda bahaya. Pak Lurah akhirnya mengumpulkan warga di balai desa. Hari itu, balai penuh sesak. Wajah-wajah tegang memenuhi ruangan. Hujan gerimis turun di luar, seolah langit pun ikut cemas. Kita harus bicara terbuka, ujar Pak Lurah. Tentang masa depan desa. Seorang pria paruh baya berdiri. Surya menjanjikan uang ganti rugi dan pekerjaan. Anak saya ingin sekolah ke kota. Dengan apa saya membayarnya? Seorang perempuan menyahut dengan suara gemetar. Tapi hutan itu sumber air kita. Kalau rusak, kita hidup dari apa? Perdebatan memanas. Semua mata akhirnya tertuju pada Kamal. Kau yang menolak mereka, kata seseorang. Kau punya kekuatan. Apa rencanamu? Kamal berdiri perlahan. Jantungnya berdegup keras. Ia bukan orator, bukan pemimpin yang biasa bicara di depan banyak orang. Namun kali ini, ia tidak bisa diam. Aku tidak menolak kemajuan, ucap Kamal, suaranya tenang namun tegas. Aku menolak kehancuran yang dibungkus janji. Ia menatap satu persatu wajah warga. Hutan ini menjaga sungai.
Sungai memberi kita air, ikan, dan kehidupan. Jika kita menjualnya, kita mungkin kaya sesaat, tapi miskin selamanya. Beberapa orang mengangguk, namun yang lain tampak ragu. Dan kekuatanmu? Tanya seseorang dengan nada sinis. Kau bisa menyembuhkan. Kenapa tidak gunakan itu saja untuk mengganti semuanya? Kamal menelan ludah. Kekuatan itu bukan milikku. Itu amanah. Jika digunakan dengan salah, ia akan hilang atau berubah menjadi bencana. Ruangan hening. Tiba-tiba, pintu balai terbuka. Surya Wicaksana berdiri di ambang pintu, mengenakan jas gelap yang kontras dengan desa sederhana itu. Dua orang berseragam mengikutinya. Senyum tipis terukir di wajahnya. Maaf mengganggu, ucap Surya santai. Aku hanya ingin memastikan warga mendapat semua informasi. Suasana langsung tegang. Surya melangkah masuk, menatap warga dengan penuh percaya diri. Kami membawa surat resmi. Dalam waktu 3 hari, proyek akan dimulai. Dengan atau tanpa persetujuan sebagian pihak. Kamal mengepalkan tangan. Cahaya amanah berdenyut, menuntut dilepaskan. Kau melanggar kesepakatan, kata Kamal dingin. Surya tersenyum. Kesepakatan berubah. Ia menoleh ke warga. Pilihlah. Masa depan cerah atau tetap terkungkung. Keributan pecah. Di tengah kekacauan itu, tanah tiba-tiba bergetar. Suara gemuruh terdengar dari arah hutan. Raja Wali menjerit dari langit, terbang berputar-putar di atas balai desa. Air dari kendi-kendi bergetar, dinding bambu berderit. Semua terdiam. Kamal menutup mata, merasakan getaran dari cahaya amanah. Ia melihat kilasan, pohon-pohon tumbang, sungai keruh, desa tenggelam dalam kekeringan. Ia membuka mata dan melangkah maju. Cukup, ucapnya. Suaranya tidak keras, tapi bergema. Cahaya amanah memancar lembut, menyebar ke seluruh balai desa. Warga merasakan kehangatan, ketenangan. Bayangan penglihatan singkat muncul di benak mereka. Hutan yang rusak, sungai mati, lalu desa yang kosong. Beberapa orang terisak. Surya mundur setengah langkah, wajahnya menegang. Kau mempermainkan pikiran mereka. Tidak. Jawab Kamal. Aku memperlihatkan akibatnya. Hening panjang menyelimuti ruangan. Pak Lurah berdiri. Kami butuh waktu. Desa ini menolak keputusan sepihak. Sorak kecil terdengar, namun belum bulat. Surya tertawa pelan. Baik. 3 hari. Ia menatap Kamal dengan dingin. 3 hari, penjaga. Setelah itu, kau tidak bisa menghentikan apa yang sudah berjalan. Saat Surya pergi, hujan berhenti. Matahari menembus awan, menerangi desa dengan cahaya pucat. Kamal berdiri di tengah balai, napasnya berat. Raja Wali mendarat di sampingnya. Aku tidak tahu apakah aku melakukan hal yang benar, bisik Kamal. Raja Wali mengepakkan sayapnya, angin lembut menyentuh wajah Kamal. Di kejauhan, hutan bergemuruh pelan, bukan sebagai ancaman, melainkan permohonan. Kamal menatap ke arah itu. 3 hari. 3 hari untuk menyatukan desa, menghadapi keserakahan, dan memilih masa depan. Dan ia tahu, ujian terbesar belum datang. Malam turun perlahan di desa Sungai Bening, membawa kesunyian yang terasa berat. Tidak ada tawa anak-anak, tidak ada suara radio dari rumah-rumah bambu. Yang terdengar hanya desir angin dan gemericik sungai yang mengalir pelan,
seakan menahan napas. Hari pertama dari 3 hari yang dijanjikan Surya telah berlalu. Di tepi hutan, cahaya lampu sorot terlihat menembus kegelapan. Suara mesin terdengar samar, alat-alat survei sudah mulai bekerja meski belum ada izin penuh. Surya tidak menunggu keputusan desa. Kamal berdiri di atas batu besar dekat sungai, menatap ke arah hutan. Raja Wali bertengger di dahan tinggi, matanya menyala keemasan dalam gelap. Mereka mulai, gumam Kamal. Sejak rapat di balai desa, Kamal hampir tidak tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat bayangan yang sama, hutan roboh, sungai mengering, dan desa yang ditinggalkan warganya. Pak Lurah mendekat dengan wajah cemas. Beberapa warga ikut bekerja malam ini. Mereka butuh uang. Kamal mengangguk pelan. Ia tidak marah. Ia mengerti. Kita tidak bisa memaksa mereka memilih, ucap Kamal lirih. Namun di dalam hatinya, ia merasakan retakan. Amanah yang ia pegang bukan hanya tentang alam, tapi juga tentang manusia, dan manusia tidak selalu memilih jalan yang benar. Malam semakin larut. Tiba-tiba, jeritan Raja Wali menggema di langit. Suaranya tajam, penuh peringatan. Tanah bergetar. Bukan gempa, ini berbeda. Getarannya berirama, seolah sesuatu yang sangat tua sedang bangkit dari tidur panjang. Air sungai bergolak, berputar membentuk pusaran kecil. Angin berhembus kencang, membawa aroma tanah basah dan getah pohon. Ada yang salah, bisik Pak Lurah. Kamal menutup mata, merasakan cahaya amanah berdenyut hebat. Kali ini, bukan hanya penglihatan, ia mendengar suara. Suara hutan. Jika keseimbangan dilanggar, penjaga harus memilih. Kamal tersentak. Memilih apa? Namun suara itu menghilang, digantikan oleh raungan mesin dari dalam hutan. Tanpa ragu, Kamal berlari menuju sumber suara. Raja Wali terbang rendah di atasnya, menunjukkan arah. Pak Lurah dan beberapa warga mencoba mengikuti, namun Kamal sudah melaju lebih jauh. Di dalam hutan, lampu-lampu menyilaukan mata. Beberapa pohon besar telah diberi tanda cat merah. Seorang operator alat berat bersiap menyalakan mesin. Berhenti, teriak Kamal. Para pekerja menoleh. Sebagian mengenal Kamal, wajah mereka ragu. Namun Surya melangkah maju dari balik bayangan, tersenyum tipis. Aku tahu kau akan datang. Kau menyalakan mesin sebelum waktunya, kata Kamal. Surya mengangkat bahu. Bisnis tidak menunggu keyakinan. Ia memberi isyarat tangan. Mesin menyala. Suara raungan memecah malam. Pada saat itu, sesuatu terjadi. Tanah di bawah alat berat retak. Akar-akar besar muncul, melilit roda besi. Angin berputar, daun-daun beterbangan seperti pusaran. Para pekerja berteriak panik dan berlarian menjauh. Surya terhuyung ke belakang. Apa yang kau lakukan? Aku tidak memerintahkannya, jawab Kamal dengan suara bergetar. Hutan melindungi dirinya sendiri. Namun kekuatan itu tidak terkendali. Satu pohon tumbang dengan suara menggelegar. Sungai meluap, airnya naik cepat. Cahaya amanah di dada Kamal menyala terang, terlalu terang. Kamal berlutut, menahan sakit yang menusuk seluruh tubuhnya. Ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Jika ia membiarkan kekuatan alam bangkit sepenuhnya, desa akan selamat, tapi manusia yang ada di dalam hutan bisa celaka. Inilah pilihan yang dimaksud. Raja Wali mendarat di hadapannya, matanya menatap Kamal dengan dalam.
Dalam tatapan itu, Kamal melihat jawaban yang tidak ingin ia terima. "Aku harus menghentikannya," bisik Kamal. Ia berdiri dengan susah payah, membuka kedua tangannya. "Ambil kembali amanah ini." Cahaya amanah berdenyut liar. "Aku siap kehilangan semuanya," ucap Kamal keras. Asal keseimbangan kembali. Angin berhenti mendadak. Akar-akar perlahan melepaskan cengkeramannya. Air sungai surut. Hutan kembali tenang, seolah tidak pernah marah. Cahaya di dada Kamal meredup, lalu padam. Kamal terjatuh ke tanah. Raja Wali menjerit panjang, menyayat malam. Surya berdiri terpaku, wajahnya pucat. Untuk pertama kalinya, kesombongan di matanya lenyap. Ia melihat Kamal terbaring tak bergerak, dan hutan yang seakan mengawasi setiap langkahnya. "Tarik semua alat," katanya dengan suara gemetar. "Sekarang." Para pekerja tidak membantah. Saat fajar menyingsing, Kamal dibawa pulang oleh warga. Desa berkumpul di rumahnya, wajah-wajah dipenuhi rasa bersalah dan harapan. Kamal terbaring lemah. Tidak ada cahaya. Tidak ada keajaiban. Hanya napas tipis dan denyut jantung yang lemah. Raja Wali bertengger di atap rumah, menatap matahari terbit. Sayapnya terbentang, seolah menjaga. Pak Lurah berbisik, "Apakah dia masih penjaga?" Raja Wali menoleh ke arah mereka. Jawabannya bukan kata-kata, melainkan kesetiaan. Karena pengorbanan sejati tidak selalu berakhir dengan keajaiban. Kadang, ia berakhir dengan kehilangan. Dan disitulah, masa depan baru akan lahir. Matahari pagi menyinari desa Sungai Bening dengan cahaya yang berbeda. Tidak ada kilau keajaiban, tidak ada gemuruh alam. Yang tersisa hanyalah kesunyian yang jujur, tenang, namun penuh rasa kehilangan. Kamal terbaring di atas dipan bambu di rumah kecilnya. Napasnya sudah stabil, tapi tubuhnya lemah. Matanya terbuka, menatap langit-langit atap Rumbia dengan pandangan kosong, seolah sebagian dirinya tertinggal di hutan malam itu. Ibunya duduk di sampingnya, menggenggam tangan Kamal erat-erat. Air matanya jatuh tanpa suara. "Kau pulang, nak," bisiknya. "Itu sudah cukup." Kamal mencoba tersenyum, tapi yang muncul hanya lengkungan tipis di bibirnya. Di dadanya, tidak ada lagi kehangatan cahaya amanah. Yang tersisa hanyalah bekas, rasa hampa yang sulit dijelaskan. Di luar rumah, warga desa berkumpul. Tidak ada sorak, tidak ada pesta. Mereka datang membawa nasi, buah, dan doa. Untuk pertama kalinya, mereka benar-benar melihat apa yang telah Kamal korbankan. Pak Lurah berdiri di depan rumah, berbicara pelan namun tegas. "Proyek itu dibatalkan." Bisik-bisik menyebar cepat. "Surya menarik diri," lanjut Pak Lurah. "Semua alat sudah diangkut. Hutan dinyatakan sebagai kawasan lindung adat." Beberapa warga menutup wajah mereka, menahan tangis. Yang lain menunduk dalam-dalam, rasa penyesalan bercampur syukur memenuhi hati. Raja Wali bertengger di pohon besar dekat rumah Kamal. Ia tidak lagi terbang tinggi berputar-putar. Kini, ia hanya mengawasi, diam, setia. Hari demi hari berlalu. Kamal mulai bisa duduk, lalu berjalan perlahan. Namun ia menyadari satu hal yang menyakitkan. Ia tidak lagi bisa merasakan alam seperti dulu. Sungai hanya sungai. Hutan hanya pepohonan. Tidak ada bisikan, tidak ada penglihatan. Suatu sore, Kamal duduk di tepi sungai tempat ia dulu memancing.
Air mengalir jernih, memantulkan cahaya senja. Aku sudah menepati janjiku, ucap Kamal lirih, seolah berbicara pada angin. Kenapa rasanya kosong? Raja Wali mendarat di batu di hadapannya. Burung itu kini tampak lebih tua. Bulu-bulunya tidak lagi berkilau seperti dulu. Namun tatapannya tetap dalam. Kamal menyadari sesuatu yang pelan-pelan mengubah cara pandangnya. Amanah bukan tentang kekuatan. Amanah adalah tentang pilihan. Beberapa minggu kemudian, desa mengadakan musyawarah besar. Bukan untuk proyek, bukan untuk uang, melainkan untuk masa depan. Usulan demi usulan muncul. Mengembangkan ekowisata kecil, menjaga sungai tetap bersih, membatasi penebangan, mengajarkan anak-anak tentang hutan sejak dini. Kamal tidak berbicara banyak. Ia duduk di belakang, mendengarkan. Namun setiap kali keputusan penting akan diambil, mata warga secara refleks mencari Kamal. Bukan karena kekuatannya, tapi karena kepercayaannya. Suatu malam, hujan turun lembut. Kamal terbangun oleh suara kepakan sayap di luar rumah. Ia keluar dan melihat Raja Wali berdiri di tanah, lemah. Sudah waktunya, ya, bisik Kamal. Raja Wali mendekat. Dengan sisa tenaganya, ia menyentuhkan paruh ke dada Kamal. Tidak ada cahaya. Hanya kehangatan kecil, seperti bara yang hampir padam. Raja Wali mengangkat kepalanya, menatap Kamal untuk terakhir kalinya, lalu mengepakkan sayapnya dan terbang ke arah hutan. Di udara, siluetnya memudar, menyatu dengan gelap. Kamal berdiri lama, hujan membasahi tubuhnya. Ia tidak menangis. Karena ia tahu, perpisahan itu bukan akhir. Musim berganti. Hutan tetap hijau. Sungai tetap mengalir. Anak-anak desa kini sering melihat burung elang muda terbang di langit. Tidak sebesar Raja Wali, tidak sekuat, tapi cukup untuk mengingatkan. Suatu pagi, Kamal mengajar anak-anak memancing di sungai. Ingat, katanya sambil tersenyum, ambil secukupnya. Sisanya biarkan hidup. Seorang anak bertanya, Kak Kamal, katanya dulu kakak punya kekuatan hebat. Kemana sekarang? Kamal tertawa pelan. Ia menatap langit, tempat seekor elang melayang tinggi. Kekuatan itu tidak pergi, jawabnya. Ia hanya berpindah ke cara kita memilih. Angin berhembus lembut. Daun-daun bergoyang. Untuk sesaat, Kamal merasakan kehangatan tipis di dadanya. Bukan cahaya, tapi kedamaian. Dan itulah warisan sejati sang penjaga. Bukan keajaiban yang terlihat, melainkan keseimbangan yang dijaga oleh hati manusia.